Rudy berpikir sejenak dan menghela nafas. Kalau begitu, kita umumkan saja bahwa dia ingin mundur dari dunia hiburan dan kembali ke kampus. Bocah itu tidak pernah serius belajar, jadi aku memang berniat mengirimnya ke luar negeri untuk kuliah selama beberapa tahun. Aku ingin dia ke Eropa untuk mengambil gelar master selama 3 tahun, tapi dia bersikeras tidak mau. Sekarang lihatlah, 3 tahun di kapal. Bukankah hampir sama dengan 3 tahun sekolah maritim? Anita menghiburnya. Sudahlah, jangan terlalu marah. Menurutku idemu tadi cukup bagus. Minta saja agensinya mengeluarkan pengumuman bahwa Edgar menyadari pentingnya pendidikan dan secara resmi mengundurkan diri dari dunia hiburan. Ini juga bisa menciptakan citra positif bahwa dia lebih mengutamakan pendidikan. Kemudian dia menambahkan dengan nada lebih ringan. Kalau dalam 3 tahun ini dia bisa berubah dan meninggalkan kebiasaannya sebagai anak manja, maka ini bisa dianggap berkah terselubung. Rudy menghela nafas lega dan berkata, setelah mendengar kata-katamu, aku merasa jauh lebih baik. Anita tertawa kecil. Benarkah? Kalau begitu, nanti malam aku akan membuatmu merasa lebih nyaman lagi. Rudy merasa hatinya gatal mendengar godaan Anita, lalu dengan penuh semangat bertanya, "Apa kau sedang sibuk sekarang? Kalau tidak, datanglah ke rumahku. Kebetulan Edgar tidak ada di rumah." Anita berpikir sejenak dan tersenyum. Kenapa buru-buru sekali? Sebelum Rudy bisa menjawab, dia sudah melanjutkan dengan nada sedikit malu-malu. Tapi aku juga hampir selesai di sini. Tunggu sebentar. Aku bisa sampai di rumahmu dalam 20 menit. Rudy sangat gembira dan segera berkata, "Kalau begitu cepatlah datang. Aku akan menunggumu di rumah. Sekalian makan malam di sini dan kalau tidak ada urusan lain, jangan pulang malam ini." Anita tidak terlalu berpikir panjang dan langsung setuju. "Baiklah, aku akan menelpon Andi dulu untuk melihat apakah dia mengizinkanmu berbicara dengan Edgar." Rudy mengangguk. "Baik." Setelah menutup telepon, Anita mulai bersiap-siap sambil meminta pelayannya membantunya berpakaian. Kemudian dia menelpon Andi dan berbicara dengan nada sedikit manis. "Andi, aku sudah berbicara dengan ayahnya Edgar. Dia merasa sangat menyesal karena Edgar sudah bersikap kurang ajar padamu. Jadi dia juga tidak keberatan dengan hukuman yang kau berikan. Lagi pula, anak itu memang nakal sejak kecil. Jadi memberinya pelajaran adalah hal yang baik." Andi Rewa tidak menyangka kalau bibinya yang sebelumnya masih mencoba membela Edgar tiba-tiba berbalik 180 derajat dalam sekejap. Namun dia tidak tertarik untuk membahas hal itu lebih jauh, jadi dia hanya berkata dengan datar, "Apa kau masih ada urusan lain? Kalau tidak, aku akan menutup teleponnya." Anita buru-buru berkata, Jangan tutup dulu. Bibi masih punya satu permintaan lagi. Ayah Edgar ingin berbicara dengannya sebentar. Menurutmu apakah itu memungkinkannya?" Andi Rewa mengernyitkan dahinya. Berbicara di telepon? Kemudian dia melirik Edgar yang masih berlutut di lantai dengan ekspresi penuh ketakutan. Dia lalu langsung menyalakan pengeras suara ponselnya dan berkata, "Begini saja, katakan pada ayahnya bahwa mereka bisa berbicara, tapi tidak lebih dari 2 menit." Anita langsung mengangguk senang dan menjawab, Baik. Aku akan segera memberitahu ayahnya agar dia langsung menelpon. Apakah itu bisa dilakukan?" Andi mengangguk. "Bisa." Tidak lama kemudian, Rudy yang mendapat kabar langsung menelpon ke ponsel Edgar. Andi Rewa mengangkat telepon itu, menyalakan pengeras suara, lalu meletakkan ponselnya di depan Edgar. Dari seberang telepon, terdengar suara hati-hati Rudy. "Edgar, kau di sana?" Begitu mendengar suara ayahnya, Edgar langsung kehilangan kendali atas emosinya. Dia menangis keras dan berteriak, "Ayah, tolong aku ayah. Orang ini ingin mengirimku ke kapal selama 3 tahun.
sebagai anak buah kapal dan tidak akan membiarkanku turun di tengah jalan. Ayah, cepat lakukan sesuatu untuk menyelamatkanku." Rudy menghela nafas canggung dan berkata, Edgar, dalam hal ini, ayah juga mungkin tidak bisa membantumu." Edgar semakin panik. Dia langsung berteriak, "Apa? Ayah, aku masih harus menghadiri konser Mary. Aku juga sedang mempersiapkan konser soloku untuk musim depan. Ayah tidak bisa membiarkanku begini saja." Rudy langsung membentaknya dengan marah. "Kau masih memikirkan konser bodoh itu? Kapan kau bisa sedikit lebih dewasa? Apa kau pikir kau bisa terus-menerus membuat masalah dan aku akan selalu ada untuk membereskannya? Biar aku beritahu kau, kali ini kau sudah membuat masalah yang terlalu besar. Aku tidak punya cara untuk menyelamatkanmu. Kau harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Kalau tidak bisa, maka terimalah nasibmu." Edgar langsung menangis terseduh-seduh dan terisak. "Ayah, kau tidak bisa sekejam ini. Kau tidak bisa membiarkanku mati begitu saja." Rudy merasa sangat kecewa dan menyesali sikap anaknya. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan suara tegas, "Edgar, sampai kapan kau akan terus seperti ini? Aku sudah mengatakan semuanya dengan jelas. Apa kau masih belum sadar bahwa masalah ini tidak bisa diperbaiki lagi? Yang perlu kau lakukan sekarang bukan memohon padaku atau menyalahkanku karena bersikap kejam, tapi merenungkan kesalahanmu dengan serius. Gunakan 3 tahun ke depan untuk memperbaiki dirimu." Edgar mengangkat kepalanya dan menatap Andi dengan mata penuh keputusasaan. Di dalam hatinya dia berpikir, "Sepertinya kekuatan Andi jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Kalau tidak mungkin permohonan Anita tidak berhasil, dan bahkan ayah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menghindari 3 tahun di lautan." Saat itu Andi Rewa akhirnya berkata, "Baiklah, waktunya sudah hampir habis. Sampai di sini saja." Di ujung telepon, Rudy dengan tergesa-gesa berkata, "Andi, anakku yang bandel ini benar-benar sudah merepotkanmu. Mohon bimbing dia dengan baik ke depannya." Andi Rewa tersenyum kecil dan tiba-tiba bertanya, "Sepertinya kau cukup dekat dengan bibiku." Rudy dengan canggung menjawab, "Iya, kami sudah berteman sejak lama, teman lama." Andi Rewa tertawa pelan dan berkata dengan nada santai seolah bisa melihat segalanya, "Kalau sampai bibiku yang terkenal egois dan gila hormat mau merendahkan dirinya, melupakan kebenciannya padaku, dan memohon padaku demi seseorang, maka sepertinya hubungan kalian lebih dari sekedar teman lama, bukan? Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kau akan menjadi paman baruku." Begitu mendengar kata-kata itu, Rudy langsung merasa merinding karena canggung. Dengan panik, dia buru-buru menyangkal, Andi, kau salah paham. Aku dan bibimu benar-benar hanya teman lama dan rekan baik. Tidak ada hubungan yang tidak pantas di antara kami." Saat ini Anita masih belum resmi bercerai dengan suaminya. Rudy tentu tidak berani mengungkapkan hubungan mereka, karena kalau kabar itu tersebar, bukan hanya nama baiknya dan Anita yang akan hancur, tetapi keluarga Rewa juga pasti akan memaksa Anita untuk memutuskan semua hubungan dengannya demi menjaga reputasi keluarga. Bahkan meskipun Anita benar-benar mencintainya dan bersikeras untuk menikah dengannya, keluarga Rewa pasti tidak akan menyetujui hubungan mereka karena itu akan terlalu memalukan. Kalau dipaksakan, bukan hanya dia dan Anita yang bisa akan menghadapi tekanan besar, tetapi Anita juga mungkin akan membuat marah Alif Rewa yang akhirnya bisa menyebabkan Anita kehilangan semua bagian warisannya. Rudy sangat memahami hal ini. Oleh karena itu, dia harus menjaga rahasia ini dengan baik. Setidaknya, sampai Alif Rewa meninggal dunia dan Anita resmi bercerai dengan suaminya,
sebelum mereka bisa mengungkapkan hubungan mereka secara terbuka. Namun, Andi melihat kepanikan dan cara Rudy buru-buru menyangkal, dan dalam hatinya dia semakin yakin dengan dugaan awalnya. Selama ini, Andi sudah terbiasa menganalisis sesuatu secara logis. Kalau ada kejadian yang tampak tidak wajar, pasti ada alasan tersembunyi di baliknya. Dulu saat Anita pertama kali ditahan di Makassar, Anita tidak mau mengalah sedikit pun. Dia bahkan terus berteriak-teriak di kontrakannya setiap hari, sampai Albert terpaksa membayar tetangga di sekitarnya agar pindah sementara. Dengan kepribadian seperti itu, bagaimana mungkin Anita rela menurunkan gengsinya dan memohon demi putra seorang teman lama? Bahkan ketika Anita sendiri dalam situasi sulit, dia tidak rela merendahkan diri dan meminta belas kasihan untuk dirinya sendiri. Jadi, dari sudut pandang ini, perilaku Anita kali ini sangat tidak wajar dan bertentangan dengan kepribadiannya yang keras. Semakin aneh suatu hal, semakin besar kemungkinan ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Seorang wanita yang hampir berusia 50 tahun, yang telah berpisah dari suaminya selama bertahun-tahun, tetapi tetap memperlakukan pria lain dengan begitu istimewa. Tidak peduli bagaimanapun masalah ini dianalisis, kesimpulannya hanya satu: perselingkuhan. Namun Andi tidak berniat membahasnya lebih jauh. Dia hanya tersenyum tenang dan berkata, "Sepertinya aku memang berpikir terlalu jauh." Kemudian dia melihat jam tangannya dan berkata, "Baiklah, tidak perlu bicara lebih lama lagi. Aku akan segera mengatur sebuah kapal penangkap ikan yang beroperasi di dekat pantai untuknya. Biar dia merasakan sedikit pengalaman di sana lebih dulu. Begitu kapal kargo jarak jauhku siap, dia bisa langsung kembali untuk naik ke sana." Rudy merasa sangat sedih mendengar keputusan ini, tetapi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, kuserahkan anakku kepadamu. Mohon bimbing dia dengan baik." Saat ini hati Edgar benar-benar hancur. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah begitu drastis hanya dalam hitungan jam. Beberapa jam yang lalu, dia masih seorang bintang pop yang terkenal di seluruh negeri, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang tahanan di bawah kendali Andi. Dan yang lebih parah lagi, dia bahkan tidak diizinkan tinggal beberapa hari lagi di Makassar. Sebaliknya, dia akan segera dikirim ke kapal nelayan untuk merasakan pengalaman sebelum dipindahkan ke kapal kargo besar. Tanpa perlu berpikir panjang, dia tahu bahwa kondisi di kapal nelayan pasti jauh lebih buruk dibandingkan dengan kapal kargo besar. Selain ukurannya yang lebih kecil dan lebih mudah berguncang di laut, kapal nelayan pasti juga dipenuhi dengan bau amis ikan yang menusuk, serta lingkungan yang jauh lebih keras. Namun dalam situasi seperti ini, dia benar-benar tidak berani lagi melawan Andi, bahkan satu kata pun. Dia hanya bisa menangis dalam diam dan menerima nasibnya. Sebagai penguasa Makassar, Albert bergerak cepat dan segera menemukan kapal nelayan yang sesuai untuk Edgar. Setelah melakukan beberapa panggilan telepon, dia kembali dengan wajah penuh semangat dan berkata kepada Andi, "Tuan Andi, kau mungkin tidak akan percaya, tapi bisa dibilang Edgar ini cukup beruntung." Begitu mendengar kata-kata ini, hati Edgar tiba-tiba dipenuhi dengan harapan. Apakah mungkin mereka tidak bisa menemukan kapal nelayan yang cocok? Kalau begitu, aku mungkin tidak perlu mengalami kehidupan di kapal nelayan terlebih dahulu. Saat itu Andi juga penasaran dan bertanya kepada Albert, "Kenapa begitu?" Albert tertawa dan berkata, "Aku memiliki sebuah perusahaan perikanan sekitar 200 km dari sini. Beberapa anak buahku yang mengelolanya. Aku baru saja menelpon dan menanyakan ketersediaan kapal, dan kebetulan mereka memiliki 2 kapal nelayan
yang akan berangkat ke laut hari ini. Kapal-kapal ini adalah kapal nelayan berukuran sedang, sehingga mereka tidak bisa berlayar terlalu jauh. Satu perjalanan pulang pergi memakan waktu sekitar 1 bulan. Saat ini mereka sedang mengisi perbekalan dan akan berangkat tepat pukul 8 besok pagi. Andi Rewa memperkirakan bahwa dengan sumber daya yang dimiliki Siva, maka dalam waktu 1 bulan, bisnis pengiriman jarak jauh yang mereka jalankan bersama seharusnya sudah bisa berjalan. Saat itu, Edgar bisa langsung dipindahkan ke kapal kargo. Namun, kalau dalam sebulan bisnis ini belum siap, maka Edgar bisa tetap tinggal di kapal nelayan untuk beberapa perjalanan lagi. Maka Andi mengangguk dan berkata, "Baik, kita pilih ini saja." Mendengar hal ini, Edgar langsung merasa dunia seolah runtuh. Berangkat besok pagi? Ini terlalu tiba-tiba. Baru saja dia berpikir demikian, Andi melanjutkan, "Keberangkatan besok pagi terlalu lama. Karena ini perusahaanmu, beritahu anak buahmu untuk bekerja lebih cepat. Pastikan mereka menyelesaikan pengisian perbekalan sebelum pukul 8 malam ini dan segera berangkat. Mereka bisa berlayar lebih lambat kalau perlu. Yang penting adalah memastikan Tuan Muda Edgar William segera naik ke kapal." Edgar langsung merasa ingin mati saja. Albert sebaliknya tertawa dan berkata, "Tidak masalah, Tuan. Ini hanya soal satu panggilan telepon." Andi Rewa mengangguk puas dan berkata kepada Ibnu Komar, "Atur helikopter untuk langsung mengirimnya ke sana. Begitu mendarat, segera naikkan dia ke kapal tanpa penundaan." Ibnu Komar langsung menjawab, "Baik, Puang." Setelah itu dia segera meminta alamat dari Albert. Setelah memastikan komunikasi dengan anak buahnya di sana, dia mengirim beberapa orang untuk membawa Edgar ke sana dengan helikopter. Meskipun Edgar menangis dan meronta, dia tetap dipaksa masuk ke helikopter. Setelah Edgar dibawa pergi, Andi Rewa tersenyum kepada Albert dan bertanya, "Albert, sejak kapan kau memiliki perusahaan perikanan? Aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya." Albert tertawa canggung dan berkata, Tuan, orang-orang sepertiku yang bekerja di dunia bawah tanah biasanya mencoba segala macam bisnis. Aku tidak bersekolah tinggi dan tidak mengerti seluk-beluk bisnis yang rumit. Jadi, aku lebih suka investasi yang sederhana dan langsung." Kemudian dia menjelaskan, "Bisnis yang kujalankan biasanya memanfaatkan sumber daya di dunia preman untuk membuka jalur tertentu. Lalu, aku mendaftarkan perusahaan dan menugaskan beberapa anak buah untuk mengelolanya. Perusahaan perikanan ini salah satunya. Aku punya kenalan yang memiliki hubungan baik dengan otoritas maritim setempat. Jadi aku mendaftarkan perusahaan, menyewa 5 atau 6 kapal nelayan dan menugaskan beberapa anak buah untuk mengelolanya. Dalam setahun, aku bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 10 hingga 20 juta. Kalau aku memiliki beberapa bisnis seperti ini, pendapatanku juga akan meningkat secara bertahap." Bagi Albert, tidak ada satu bisnis pun yang bisa berkembang menjadi kekuatan utama. Karena dia memiliki keunggulan kompetitif yang jelas, dia hanya bisa menghasilkan 1 hingga 2 juta di sana-sini. Dengan cara ini, dia bisa menghidupi lebih banyak orang dan pada akhirnya mengumpulkan keuntungan yang lebih besar. Dari situ bisnisnya bisa berkembang sedikit demi sedikit. Andi Rewa mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami strategi Albert. Dia juga ingin membantu Albert memperluas bisnisnya. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kalau kau tertarik, setelah bisnis pengiriman jarak jauh dimulai, aku akan menyerahkan urusan pengadaan perbekalan pendukung kepadamu. Setahuku setiap kapal kargo dan kapal tanker jarak jauh harus menyiapkan berbagai macam perbekalan sebelum berangkat. Daripada menyerahkan urusan ini kepada orang lain, lebih baik kita berikan kepada seseorang yang sudah kita kenal dan percayai." Mendengar ini, Albert sangat bersemangat.
Namun, dia juga merasa sedikit khawatir dan berkata, Tuan Andi, aku takut aku tidak cukup mampu untuk menangani ini dan malah akan mengecewakanmu." Andi rela mengibaskan tangannya dan berkata, "Selama kau serius mengelola bisnis ini, kau tidak akan mengecewakan siapapun. Nanti, kau bisa pergi untuk mendaftarkan sebuah perusahaan. Lengkapi semua lisensi dan sertifikasi yang diperlukan. Lalu, tugaskan seseorang yang kompeten dan bisa dipercaya untuk mengelolanya. Kalau bisnis pengirimanku sudah berjalan lancar, kau bisa menghasilkan setidaknya 50 juta per bulan." Mendengar hal ini, Albert merasa sangat berterima kasih. Beberapa tahun yang lalu, mencari uang masih cukup mudah baginya. Dengan sifat uniknya dan berbagai koneksi yang dimilikinya, ditambah beberapa trik di area abu-abu, dia bisa menghasilkan keuntungan besar setiap tahunnya. Namun belakangan ini, Albert mulai berusaha membersihkan diri. Banyak bisnis yang dulunya sangat menguntungkan sekarang sudah tidak lagi disentuhnya, sehingga pendapatannya menurun drastis. Masalahnya, dia memiliki banyak anak buah. Biaya untuk menghidupi mereka tidak berkurang, malah semakin meningkat seiring dengan naiknya harga barang dan standar hidup. Jadi, meskipun dari luar tampak sukses, sebenarnya dia seringkali kesulitan secara finansial. Maka tawaran Andi untuk menyerahkan bisnis suplai perbekalan untuk kapal jarak jauh kepadanya adalah berkah besar yang datang di saat yang tepat. Karena terharu, Albert segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaanmu, Tuan Andi." Andi rela mengangguk dan tersenyum. "Tidak perlu terlalu formal di antara kita." Setelah itu dia menambahkan, "Nanti aku akan memberimu kontak Bella Halim. Untuk urusan bisnis, kau bisa langsung menghubunginya." Kemudian, seolah teringat sesuatu, Andi rela berkata lagi, "Oh iya, urusan di pelabuhan pasti tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang-orang dunia preman setempat. Di tempat seperti itu, pasti ada banyak preman dan penguasa wilayah. Aku butuh kau menugaskan beberapa anak buah untuk membantu Bella menangani masalah-masalah yang bukan keahliannya. Aku akan menganggap ini sebagai bisnis keamanan dan mengalihkannya kepadamu. Keuntungannya juga tidak sedikit. Selain itu, aku akan menugaskan 1 atau 2 orang dari keluarga Tanujaya untuk membantumu di sana." Mendengar ini, Albert segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Andi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan pelabuhan berjalan dengan lancar." Andi rela mengangguk puas dan berkata, "Bagus. Kalau begitu, segera buat perencanaan. Banyak berdiskusi dengan Bella. Cari tahu apa saja yang harus disiapkan dan pastikan semua hal sudah siap sebelum kita mulai." Setelah itu, Andi rela melihat jam. Dia meregangkan tubuh, lalu berkata kepada Albert dan Ibnu Komar, "Baiklah, cukup untuk hari ini. Kalian berdua sudah bekerja keras. Dalam beberapa hari akan ada konser Mary. Untuk sementara, kalian harus memperhatikan situasi di Makassar, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kalau ada yang mencoba mengacau, segera beritahu aku." Ibnu Komar segera berkata, "Puang, akhir-akhir ini Tuan Josh Smith sangat sibuk mengurus konser Nona Mary. Dia sangat antusias dan bahkan datang kepadaku ingin membeli papan reklame terbesar di sini. Aku tidak menggubrisnya, tapi kurasa dia mungkin berencana melakukan sesuatu pada hari konser. Apakah kita harus menanganinya lebih dulu?" Andi rela tersenyum tipis dan berkata, "Josh jelas menyukai Mary. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati akan mengejar wanita yang menarik baginya. Itu bukanlah kesalahan. Selama dia tidak seperti Edgar yang mencari masalah denganku, biarkan saja dia." Ibnu Komar menjawab dengan serius, "Puang, menurutku Tuan Josh pasti akan menjadi masalah di masa depan. Daripada membiarkannya berkembang lebih jauh, lebih baik kita mengatasinya lebih awal untuk menghindari masalah nantinya."
Setelah itu, seolah mendapat ide brilian, Ibnu Qomar berkata dengan penuh semangat, "Puang, bagaimana kalau kita kirim dia ke Suriah juga? Dia bisa menemani ayahnya di sana." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Apa kau jadi kecanduan mengirim orang ke Suriah?" Ibnu Qomar tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu, Puang. Aku hanya merasa anak itu punya niat yang tidak baik terhadap Nona Mary. Jadi, mengirimnya ke Suriah bisa menjadi solusi permanen buatnya." Andi Rewa menggeleng dan berkata, "Aku sedang dalam proses kerjasama dengan Ziva. Kalau aku mengirim kakaknya ke Suriah sekarang, bagaimana kita bisa bekerja sama nantinya?" Ibnu Qomar berkata, tapi Puang, kau sudah mengirim ayahnya ke Suriah dan dia tidak mengatakan apa-apa, bukan?"